Puji Tuhan, saya mengucap syukur bisa diizinkan untuk berbicara lagi di tempat ini untuk melanjutkan khotbah kemarin ya mengenai sangkakala. Jadi kemarin adalah ayat 10-11. Di sini saya akan mengkhotbahkan mengenai ayat 12-13. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kitab Daniel mengenai patung Nebukadnezar. Jadi saya yang harus berbicara, nanti saya akan sambung lagi di minggu ketiga juga mengenai Antikris, mengenai Babylon. Dan minggu depan kalau tidak selesai ini, minggu depan saya dilanjutkan oleh cawan dulu. Karena tak lihat nih bahan saya banyak sekali. Kayaknya nggak selesai juga ini. Mengenai Antikris itu banyak sekali data-data yang harus dikasih tahu untuk jemaat. Itu banyak sekali, jadi kayaknya nggak selesai, nanti saya lanjutkan di minggu ketiga. Jadi khotbah ini karena banyak sekali, saya lanjutkan di minggu ketiga. Minggu depan Pak Budi yang akan mengkhotbahkan tentang cawan. Karena minggu ketiga hambanya juga bertugas di pelayanan di luar dari gereja kita, untuk khotbah di gereja lain, dan di gereja lain beliau diberi kesempatan juga untuk menyatakan khotbah mengenai akhir zaman. Jadi bukan hanya di gereja kita, di gereja lain pun juga harus mengkhotbahkan tentang akhir zaman, supaya jemaat tahu bahwa kita di era akhir zaman, supaya kita tetap berjaga-jaga dan siap pada saat hari itu datang, enggak kaget. Wah, kok gini ya, kok enggak ada yang ngasih tahu. Nah, kalau hari itu datang secara tiba-tiba seperti pencuri, udah enggak kaget lagi. Oh iya, gembala saya berkali-kali mengingatkan. Nah, kalau enggak ingat, ya itu salahnya sendiri. Karena di sini sudah diingatkan berkali-kali mengenai kedatangan Tuhan yang 2 kali. Ayo klik yuk. Yuk kita klik ya. Hari ini saya akan khotbahkan, jadi ada kitab Daniel sama kitab Wahyu itu saling korelasi. Hubungannya kuat sekali karena yang namanya tafsiran Alkitab itu bukan kita yang menafsir. Semua tafsiran di Alkitab yang menafsir Alkitab sendiri. Jadi kalau ada suatu ayat di satu pasal, itu yang menafsirkan di pasal yang lain di buku kitab yang lain. Itu selalu ada. Jadi yang namanya tafsiran antara ayat dan ayat tidak akan bertentangan. Selalu konfirmasi. Jadi bukan tafsiran oleh kata-kata sendiri, tetapi semua tafsiran harus ditafsir lagi dengan ayat demi ayat, pasal demi pasal di dalam kitab-kitab lain. Yuk kita mulai. Tadi sudah doa ya, kita mulai aja langsung. Nah, ini kita lihat bahwa siapa yang tahu sekarang ada di mana kita ini? Sekarang kita ini ada di yang hijau ini. Apa namanya? Kita ada di sini nih. 5 seal. Kita ada di sini. Karena kita lihat di luar Indonesia, maaf ini belum sampai Indonesia ya. Oh, sudah maaf. Banyak persecution itu apa? Aniaya ya. Aniaya sudah banyak di negara-negara lain ya, maaf ya. Di Israel, bangsa orang-orang Kristen sudah pada dianiaya. Di Amerika juga sudah dianiaya. Kalian kalau khotbah di jalan, kamu ditangkap polisi, kamu akan di jail. Khotbahin orang di jalan, kamu ditangkap di jail. Itu sudah di Amerika. Kemudian kemarin ini saya dengar di Israel sudah Jus sama Israel sudah saling benci-bencinan, sudah saling bentrok. Orang Kristen sudah mulai dibenci. Di India, ya, di India mulai ada penganiayaan orang Kristen. Kalau nggak salah di Indonesia sudah ada rumah ibadah yang ditutup ya. Ada, banyak ya. Saya dengar kemarin ada orang sampai melemparin batu pada saat ibadah berlangsung, dilemparin batu kayaknya. Kenapa? Dia tidak suka mulai ada ibadah. Jadi saya lihat kuda yang ini 5 seal ini sudah mulai sampai ke Indonesia. Kemarin kita lihat bahwa kuda itu berjalan ya. Berjalan, kuda itu dari mana? Nah ini, dari barat ya kemarin ya. 4 mata angin barat ya. Jadi dari barat dia berjalan. Barat terus utara, selatan atau gimana arahnya, terus sampai ke kita ini. Ini jadi kita sudah masuk di persecution. Jadi kita sudah masuk di 5 seal.
Pada saat kita masuk di five seal, nanti yang keenam itu adalah tanda-tanda di langit. 6 itu adalah tanda-tanda di langit bahwa matahari akan menjadi gelap, bintang akan turun, dan kemudian bumi langit seperti kayak dilipat, baru kemudian anak Allah datang di awan-awan. Jadi kita sangat deket banget ke rapture. Karena nih lihat habis ini langsung apa ini? Rapture ya. Kita di sini habis ini langsung rapture. Ini adalah pembukaan sangkakala. Pembukaan sangkakala yang kemarin Bapak bilang ada api, ada apa, itu pembukaan sangkakala. Puji Tuhan, kita berdoa supaya pada saat sangkakala dibuka, kita sudah disembunyikan oleh Tuhan di awan-awan. Nah, kita lihat dari sini, kita lihat adalah 4 kuda-kuda dan antikris. Kita lihat warna kuda itu apa? Putih, betul ya? Putih, kemudian kuda merah, kemudian kuda hitam, kemudian kuda hijau. Kita lihat negara-negara, bendera-bendera ini apa? Negara apa itu? Kita lihat tahu? Timur Tengah semua ya. Bendera Timur Tengah semua. Kita tahu bahwa kuda-kuda ini adalah yang disebabkan oleh mereka-mereka ini. Ngerti nggak? Jadi kayak penyesatan, kemudian ini apa ini? Antikris apa ini? Ini penyesatan, kemudian yang kedua apa? Kuda merah apa? Perang, betul ya? Perang Timur Tengah dengan Israel, selalu ke Israel. Kemudian yang ketiga apa? Kelaparan. Nah, udah di daerah sana dulu ya. Terus kemudian keempat apa? Ini apa? Ya, penyakit, kematian. Nah, jadi kita lihat bahwa warna kuda, Tuhan tuh dahsyat ya. Dia ngasih warna kuda ya pas ya sama warna bendera. Ya, kita lihat bagaimana warna bendera yang di atas itu menunjukkan warna kuda yang menyebabkan 1, 2, 3, 4 ini terjadi. Ngerti enggak? Lah, setelah ini adalah Great Tribulasi, masuk Great Tribulasi. Mulai dari ini, Great Tribulasi. Great Tribulasi mulai dari sini, kemudian ke sana. Terus itu mulai Great Tribulasi. Jadi sebetulnya, dari sini malah nih. Jadi kita otomatis sebetulnya kita masuk di beginning. Beginning itu apa? Permulaan dari Great Tribulasi. Pada saat ini malah di sini nih. Pada saat kuda hijau, pembunuhan yang banyak dan martir, persekusi itu adalah penganiayaan kepada orang-orang Kristen, itu kita sudah masuk dari the beginning of the tribulasi. Makanya Tuhan bilang gini, kalau waktunya tidak dipersingkat, akan tidak ada yang selamat. Jadi Tuhan juga cepat-cepat dari Great Tribulasi cepat-cepat diangkat di sini. Orang yang di-elect itu orang-orang pilihan Tuhan bisa tidak selamat kalau enggak dipersingkat. Jadi kita sekarang ini kita masuk di Great Tribulation, tapi di beginning of the Great Tribulation sampai ke seal 6 diangkat, seal ke-7 baru the wrath of God. The wrath itu apa? Kemarahan Tuhan. Kalau tadi kemarahan setan, betul? Persecution, penganiayaan, kemarahan siapa? Kemarahan iblis kepada anak-anak Tuhan, betul? Kemarahan iblis kepada orang-orang yang berpegang kepada perintah Tuhan. Kepada keturunan Abraham, keturunan perempuan itu. Ingat gak? Keturunanmu akan menginjak keturunan ular. Engkau akan bermusuhan dengan keturunan ular. Jadi kita lihat bahwa Great Tribulation ini adalah kemarahan iblis kepada keturunan Yesus, kepada anak-anak Tuhan. Ini adalah kemarahan naga itu kepada orang-orang Kristen. Kepada the seed apa? Benih daripada Abraham. Kemudian di sini adalah kemarahan Tuhan. Ingat ya, ada beda. Kemarahan iblis dan kemarahan Tuhan, the wrath of God. Wrath itu adalah kemarahan Tuhan, the judgment Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Gantian. Ini setan dulu yang marah. Kemudian pada saat
God wrath itu apa? Penghukuman, murka Allah itu adalah kemarahan Tuhan kepada orang-orang yang tidak mau percaya kepada salib Kristus, penebusan Yesus. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kita lihat ini, bahwa beginning of the birth pain, ini disebut birth pain. Birth pain itu mengandung. Jadi kalau perempuan mengandung rasanya kayak apa? Sakit, kontraksi, tambah grade itu apa? Tambah besar. Nah, ya, tambah besar. Nah, entah nanti meletusnya nanti di akhir Great Tribulasi, ya. Jadi terus tambah besar. Jadi birth pain itu adalah kesakitan dalam melahirkan. Jadi dari sini kesakitan sekali, ini masuk ke Great Tribulasi sampai ke atas, sampai cawan, sampai second coming, ini Yesus datang ke bumi. Ya, kita lihat bahwa semua ini sudah terjadi dan akan terjadi. Yuk lanjut. Nah, kita lihat ini ada hubungan dengan Daniel 70 week. Kenapa disebut 70 week? Karena di Alkitab berkata bahwa pada hari yang ke-70, pada saat ke-70 masa, Tuhan akan membereskan, membenarkan semua Holy Temple dan tidak akan ada dosa lagi. Jadi dosa akan dihapuskan di bumi. Jadi kita lihat pada akhir ke-70, kita lihat di second coming of Christ, di sini sudah tidak ada dosa lagi. Kenapa? Karena iblis sudah dirantai. Tadinya iblis berkeliaran enggak? Berkeliaran. Ya toh, kita lihat ayatnya nanti. Bagaimana iblis bisa naik turun surga. Ingat enggak? Ayub, Tuhan. Ya jelas, Ayub kamu lindungi karena Ayub apa? Diberkati. Iblis bisa naik turun surga. Tetapi ingat, pada akhir Yesus datang, iblis sudah tidak bisa berkeliaran lagi sehingga enggak ada dosa lagi. Jadi Tuhan berkata bahwa pada the 70 week, pada akhir 70 week itu one week itu tes 7 tahun tribulasi. Pada akhir 70 week, akhir tahun yang ke-70, aku akan membersihkan semua Holy Temple, membuat baik-baik penyembahan kepadaku akan pure, tulus, murni, suci, tidak bercacat celah, dan aku akan tidak akan ada dosa lagi. Aku akan membereskan semua kejahatan di dunia dan mereka akan menjadi my people. Jadi pada akhir tahun ke-70, hanya ke-7 tahun, lewat tribulasi, semua ini akan sampai the kingdom of millennial, yaitu kedatangan Yesus untuk set up the kingdom on the earth, di dalam dunia. Kita lihat ini beginning of the birth pain, lihat nih. Kita lagi ke sini, nih lihat beginning of the birth pain. Bu, mulainya kapan sih? Ibu, mulainya tribulasi itu kapan? Kita lihat yuk. Mulainya tribulasi itu adalah pada saat He will confirm the covenant. Akhirnya He itu adalah bangsa Israel. Semua nubuatan itu masuk ke bangsa Israel. Maaf ya, kita ini bangsa cangkokan. Tahu cangkokan? Keselamatan datang pada Israel dulu, ya. Pada saat Israel menolak, baru keselamatan datang ke di luar orang Israel. Jadi pada saat Israel menolak, Tuhan berkata, aku stop dengan Israel. Israel menolak aku ya sebagai Mesias. Aku stop dengan orang Israel. Sekarang aku akan menyebarkan keluar Israel, ke Gentile. Gentile itu orang-orang di luar Israel. Kita ini orang Gentile. Kita yang disebut church itu kita. Tetapi orang Israel disebut Jews. Jews itu apa? Bangsa Yahudi, ya. Jadi pada saat Tuhan Israel menolak Yesus, keselamatan keluar ke orang-orang Gentile, orang kita ini. Pada saat Tuhan bilang, Israel menolak aku stop dulu sama kamu. Aku mau menginjil di luar yang mau terima aku gak apa-apa. Ingat gak? Pada saat Yesus memanggil pesta, ada pesta dipanggil, banyak yang gak mau datang. Ingat? Tuhan manggil, ayo undang-undang, semua pilihanku, undangan keselamatan datangnya kepada apa? Orang Israel. Orang Israel mau datang enggak?
Enggak bisa Tuhan, aku sibuk, aku lagi kerja, aku lagi ada pekerjaan, aku lagi ada urusan keluarga, aku lagi ada undangan, aku lagi ini. Mereka menolak datang ke pesta perkawinan yang diadakan oleh raja itu. Sampai raja itu bilang, ayo temui semua orang di jalan-jalan. Ingat parabel itu? Temui orang yang di jalan-jalan. Siapapun yang kamu temui, undang ke pesta. Karena semua hidangan sudah disiapkan, ada kambing guling, ada bebek, ada semua sarang walet, tapi tidak ada dipanggil, tidak ada yang mau datang. Ayo semua datang, siapkan. Pada saat itu mereka menyuruh orang-orang yang di jalan, di pinggir jalan, ayo nanti ada pesta, ayo berpakaian dengan baik, kok akan diundang. Jadi itulah artinya keselamatan. Pada saat keselamatan datang ke Israel, Israel menolak. Saat itu keselamatan datang ke orang Gentile, yaitu kepada kita. Kita adalah bangsa yang dicangkokan. Tetapi Tuhan kalau berjanji sama satu orang, sekarang aku janji sama Richard, Cat, kamu tak kasih uang 1 juta. Oh ya ya udah, aku lupa nanti. Oh ya nanti. Terus waktu aku janji sama Richard, masa 1 jutanya tak kasih sama Albert? Mungkin enggak? Karena aku janjinya sama Richard, bukan sama Albert misalnya. Aku janji sama ngasih 1 juta sama Richard. Enggak mungkin uang itu, begitu aku punya uang, enggak mungkin uang itu tak kasih sama Albert. Berarti aku masih janji sama utang janji sama Richard, betul? Nah, jadi kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, janji itu pasti ditepati. Tapi enggak tahu kapan, ngerti ya? Tetapi Tuhan tetap harus fulfill itu harus menggenapi janjinya kepada orang Israel. Nah, itu loh. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel, walaupun Israel menolak, tetap harus ditepati, tidak tahu kapan tepatinya. Oh, aku janji sama Richard, misalnya, Cat mau tak ajak ke Israel. Oh, enggak bisa Cat, nanti aku belum punya uang. Suatu waktu yang ditentukan datang, janji itu ditepati enggak? Enggak mungkin toh, aku janji sama Richard, aku ngajaknya Albert, padahal aku enggak janji sama Albert. Nah, enggak bisa. Jadi Tuhan seperti itu. Pada saat Israel menolak, dia keluar ke Gentile. Pada saat di Gentile menerima, setelah Gentile semua diselamatkan lewat rapture. Rapture ini adalah penyelamatan kepada the church. Bukan Jews, bukan Yahudi, the church, orang-orang Gentile. Pada saat penyelamatan Tuhan kepada orang-orang Gentile selesai, baru Tuhan balik lagi ke Israel. Saya lihat, wow, gila Tuhan kalau berjanji edian. Sekalipun yang dia janji ke orang yang enggak worth it itu apa? Enggak layak. Wow. Ditunggu. Wow, saya lihat, wow, gila janji Tuhan. Pada saat dia enggak layak. Jadi ini semua untuk sebetulnya tribulasi itu untuk orang Israel. Karena pada saat mereka ini semua rapture ini untuk the church, orang-orang Gentile. Kemudian orang Israel setelah makanya ada the time of Gentile. The time of Gentile itu waktu orang-orang di luar Israel. Pada saat Yesus selesai dengan orang-orang di luar Israel, Yesus lagi kembali ke Israel. Di sini grade ini semua terus sampai ini semua ke orang Israel. Kita juga kena yang sisa-sisanya, remnant itu yang sisa-sisanya juga kena juga. Tetapi sebetulnya untuk orang Israel aslinya. Jadi kita selalu patokan ke orang Israel, karena apa yang terjadi orang Israel, orang Gentile juga kena. Karena berkat datang dari Israel ke seluruh negara. Semua dari orang Israel ke seluruh negara. Ngerti gak? Kalau kutuk datang dari Israel, nanti juga ke seluruh negara. Jadi istilahnya semua kita patokan ke Israel. Ya, kita lihat ya. Jadi ini adalah covenant. Jadi perjanjian antara Israel dengan Timur Tengah. Jadi sebetulnya yang namanya tribulasi itu dimulai dari perjanjian antara Israel dengan Timur Tengah selama 7 tahun. Pas 7 tahun masa tribulasi. Ini sejak mulainya perjanjian itu sudah mulai, pada saat masa mulai perjanjian itu jamnya Tuhan sudah klik. Nah, sebetulnya enggak juga deh, jamnya Tuhan tuh klik sejak Israel menjadi satu negara. Tahun 1948 Israel sudah bersatu lagi. Itu mulai penghukuman, penghakiman terhadap bangsa Israel. Mulai janji sama Israel, mulai kembali pada saat Israel menjadi satu negara. Itu sudah mulai
Tuhan bekerja untuk bangsa Israel, untuk menyelamatkan Israel yang tegar tengkuk. Ya, kita lihat ya, dari sini mulai perjanjian kepada bangsa lain untuk 7 tahun. Makanya mulainya dari 7 tahun ke sini kita lihat. Ke sini sampai 7 tahun. Dari mulai dari perjanjian 3,5 rapture, ini 3,5 sebentar loh. Great tribulasinya enggak banyak, jebret, baru sini nanti. Di sini nanti ikut cawan dan sebagainya. Tapi di sini persingkat sama Tuhan. Ya, kita lihat ini the middle, nanti akan dikhianati, kita lihat ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa Tuhan akan datang. Di sini adalah cawan, trompet dan cawan. Itu sudah masuk ke great tribulasi. Ya, kita lanjut. Kita lihat ini adalah perjanjian, tadi permulaan perjanjian. Kita lihat tahun 2020 Abraham Accord, yaitu adalah antara Israel dengan Middle East, dengan negara-negara Islam sudah mengadakan perjanjian. Kenapa? Lewat Presiden Trump. Presiden Trump sudah memberikan Yerusalem kepada Israel sebagai ibu kota. Padahal Yerusalem itu tadinya milik Palestina ya, milik Palestina. Tetapi mungkin Trump itu dipakai Tuhan ya, aku lihat semua orang dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan sehingga terjadi perjanjian pada tahun 2020. Trump berserta Israel dan negara-negara Timur Tengah memberikan Trump sebagai mediator, memberikan kota Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Padahal di situ sudah dijajah, dikuasai oleh Palestina. Lah, perjanjian ditandatangani, ingat, tapi ada yang berkata bahwa di tengah-tengah perjanjian itu mereka akan mengkhianati perjanjian itu dan mereka sendiri yang tanda tangan akan menyerang Israel. Saat mereka menyerang Israel, saat itu rapture akan terjadi. Ya, jadi kita kalau mau lihat kapan rapture, kamu lihat ke Israel. Kapan Israel sudah mulai diserang oleh negara-negara Timur Tengah, itu sudah saatnya Tuhan datang. Ya, kita lihat nih, jadi tahun 2020 Trump yang akan membawa dua negara yang bersengketa, negara Timur Tengah dengan Israel untuk duduk di meja dan tanda tangan. Terus kemudian ini yang baru ya, saya upload baru 2023. 2023 lihat nih, Israel declining recognition in Arab. Jadi kita lihat Israel sama United Arab menandatangan peace agreement, tanda tangan damai. Ya sudah Israel dia damai tapi mungkin dalam hatinya dongkol, kurang ajar. Yerusalem kok diambil jadi punyanya siapa? Karena di Yerusalem kan ada ini Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of Rock sama Al-Aqsa. Itu masjid di situ itu adalah tempat Nabi Sulaiman. Tahu Sulaiman? Sulaiman itu apa? Salomo, ya Salomo. Salomo itu bagi dua negara adalah dia nabi, benar ya? Kalau di Islam namanya Nabi Sulaiman ya. Maaf saya juga ngomongin Nabi Sulaiman. Kalau di Kristen Nabi Salomo. Tempat itu adalah tempat bait Allah yang pertama kali dibuild oleh Salomo. Itu di situ ada ada bait Allah, kemudian ada Dome of Rock, ada Masjid Al-Aqsa. Lah kok dikasihkan ke Israel? Walaupun dia peace agreement tanda tangan, dongkol enggak? Akhirnya ada tertulis di kitab Daniel, mereka akan menandatangani perjanjian, tapi di tengah-tengah perjanjian itu mereka akan mengkhianati perjanjian. Jadi yang menandatangani perjanjian mengkhianati sendiri, menyerang sendiri, pengen merebut Yerusalem. Yerusalem itu jadi rebutan karena ada dua tempat ibadah di situ. Bekasnya Salomo. Yuk kita dilihat ya. Jadi failure itu apa? Kegagalan. Ini tahun 2023 ya, mulai gagal. 2020 mereka sudah menandatangani, 2023 mereka gagal. Gagal Abraham Accord, separating Arab dan Israel. Jadi mereka walaupun tanda tangan, tetapi waktu di tengah-tengah perjanjian itu mereka akan menyerang sendiri. Enggak peduli lagi tanda tangan itu. Yuk lanjut. Nah kita lihat timeline ya. Ini mungkin agak lama enggak apa-apa ya, saya lanjut ke ketiga.
Karena yang penting kita mulai di 7 seal. 1, 2, 3, 4 ini seal. Ini mulai the Great Tribulation di sini. Seal ke ini. Rapture tuh di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, rapture tuh di sini. Ini mulai seal yang ke-7. Seal yang ke-7 mulai pembukaan cawan. Pembukaan trompet dulu. Seal ke-7 mulai pembukaan trompet, kemudian cawan di sini. Nah ini, ya. Kita lihat bahwa kita tuh ada di sini sekarang. Kita ada di sini sekarang. Ini tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam baru naiknya di sini ntar. Ya, jadi kita lihat sudah sangat dekat sekali. Ya, jadi sudah sangat dekat sekali bahwa ini Yesus akan di Mount Olive nanti. Setelah trompet 7 plague, Yesus baru di Mount Olive. Jadi setelah 7 trompet, 7 plague itu adalah cawan. Setelah begitu 7 trompet selesai, cawan baru Yesus nanti turun di Mount Olive. Dan Mount Olive akan terbelah menjadi 2. Kenapa terbelah jadi 2? Supaya bangsa Israel bisa ngumpet di situ. Wow, Tuhan itu luar biasa. Jadi pada saat dia janji kepada bangsa Israel, dia menyelamatkan. Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi akan dihabisi semua oleh iblis. Supaya tidak ada sisa-sisanya yang tertinggal. Yuk kita lanjut yuk, cepat. Lanjut. Nah, kita lihat nih, ya, kita lihat ini mulai dari 7 covenant, mulai pada saat perjanjian tahun 2000 sudah mulai semua tribulasi di sini. Nah, ini kalau kamu silahkan, karena rapture di sini sebelum sangkakala, rapture sebelum sangkakala. Sebelum sangkakala sudah rapture. Yuk lanjut. Nah ini ada lagi, jadi ada banyak, saya banyak belajar, saya lihat nih. Jadi di sini wrath of Satan tuh lihat, kematian sama martir, itu kemarahan daripada setan. Kemudian ini wrath of God adalah sangkakala. Sangkakala itu adalah mulai kemarahan Tuhan kepada orang yang membantai. Ingat di pasal ke-5 bilang Tuhan, berapa lama lagi engkau akan membalaskan darah kami? Kami dianiaya, disiksa karena nama Tuhan. Berapa lama? Tunggu sampai jumlahnya cukup sebentar. Baru setelah jumlahnya cukup, Tuhan angkat semua, baru Tuhan gantian yang menganiaya anak-anaknya semua dihancurkan sama Tuhan lewat the wrath of God di sini. Ini wrath of Satan, kemarahan setan kepada anak-anak Tuhan, kemarahan Tuhan, gantian. Tuhan marah kepada orang yang menganiaya anak-anaknya. Yuk lanjut yuk. Ini ya, yuk kita lanjut aja, ini lama. Yuk. Nah, kita lihat nih ya. Matius 24 ayat 32 35. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Kalau rantingnya melembut dan mulai bertunas, ya, berarti musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu akan melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit di bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Kita lihat bahwa pohon ara apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, itu bahwa musim panas sudah dekat. Kalau musim panas sudah dekat, ayat 33, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah di ambang pintu. Yuk kita lihat. Kita lihat habis ini. Kita lihat nih. Tadi apa? Pohon ara kalau bertunas berarti summer, musim panas, betul ya? Nah, kita lihat ini setelah Pantekos apa tadi? Musim panas ya. Setelah musim panas, ketahuilah kalau kamu melihat semuanya itu terjadi, waktunya sudah diambang, kedatangan Tuhan sudah, berarti kedatangan Tuhan di mana? Di mana? Di trompet. Trompet bukan lagi musim panas, tetapi namanya apa? Autumn. Autumn itu apa? Fall ya? Autumn, musim gugur. Jadi kedatangan Yesus setelah musim panas, musim apa? Gugur. Ingatlah, petiklah dari pohon ara.
Kalau daunnya melembut berarti musim panas sudah dekat. Kalau kamu melihat itu musim panas, ingatlah kedatangan Yesus sudah sangat di ambang pintu. Berarti Pantekosta kemarin kita lakukan Pantekosta itu ada di musim panas. Dan setelah Pantekosta kita ada Feast of Trumpet. Feast of Trumpet itu di mana? Musim gugur. Berarti kita sudah melewati musim panas dan kita akan masuk kepada Feast of Trumpet. Berarti kedatangan Tuhan Yesus setelah musim panas yaitu musim gugur sudah diambang pintu. Ya, kita bersiap untuk Feast of Trumpet. Dan ini Feast of Atonement. Feast of Atonement itu pengakuan dosa, penghapusan dosa. Tetapi pada saat semua orang Israel tidak bertobat, kalau sudah tidak bertobat yang dilemparkan apa lagi? Dupa. Apa tadi? Dupa yang itu dilemparkan ke bumi karena sudah tidak ada yang bertobat. Yang datang adalah the wrath of God. Kemarahan Tuhan atas dunia ini. Ya, jelas ya. Yuk kita lanjut. Nah, ini baru masuk ke ayat nih. Yuk kita lanjut. Kita lihat Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung birth pain. Apa birth pain ya? Birth pain itu apa? Kalau mengandung apa? Sakit melahirkan, betul? Sakit bersalin ya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam. Naga melambangkan iblis. Ya, merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan bumi. Ini menyeret sepertiga di langit apa itu? Bukankah Lucifer menyeret sepertiga bintang-bintang di langit? Ya, fallen angel. Yang Lucifer menyeret sepertiga di bintang di langit, melempar ke atas bumi dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Jadi naga itu mengejar perempuan itu hendak menelan anak yang mau dilahirkan perempuan itu. Ya, segera sesudah perempuan itu melahirkan anaknya. Jadi nungguin wah anaknya lahir aku telan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas, dibawa lari ke Allah. Dan tanya, ini dibawa lari ke Allah, kalau saya lihat bahasa Inggrisnya catch up. Catch up itu apa? Dibawa ke atas. Catch up itu seperti kita rapture, tahu rapture? Kamu kalau rapture tidak ada kata-kata rapture di dalam Alkitab. Tetapi catch up itu diangkat ke atas. Jadi kalau catch up ini sama dengan artinya diangkat ke atas. Rapture ke atas. Bukankah Yesus saat dia mati di kayu salib dan dia bangkit, dia naik ke surga? Sama seperti kita nanti naik ke surga? Rapture? Nah, jadi yuk kita lihat dan dibawa lari. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 1260 hari itu adalah 3,5 tahun. Jadi perempuan itu dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun, yaitu masa apa? The Great Tribulasi. 3,5 tahun perempuan itu akan dipelihara oleh Tuhan. Wow, saya lihat janjinya Tuhan gila. Sama Israel, nih bangsa Israel luar biasa. Sama Tuhan sekalipun di Great Tribulasi dia dipelihara Tuhan 3,5 tahun. Kemudian kita lihat, ini ayatnya lihat. Kita lihat di ayatnya. Ingat waktu ini ayatnya ya, kita lihat waktu ayat Kejadian 37 ayat 9. Ingat Yusuf saat Yusuf sebelum datang ke Mesir dia mimpi. Ingat mimpi Yusuf? Yusuf mimpi, demikian pula mimpi yang lain ia diceritakan kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadaku. Kenapa 11? Yang dua, karena yang ke-12 Yusuf. Ingat, di sini 12 bintang, di sini 11 bintang. Kenapa? Karena yang ke-12 adalah include Yusuf. Nah kita lihat di sini, katanya aku bermimpi tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah aku. Ini adalah mimpi Yusuf
Pada saat itu Yesus bermimpi bahwa matahari dan bulan dan ada 11 bintang mereka menyembah Yusuf. Terus Yakub bilang, kamu kok kurang ajar ya? Masa papahmu sama mamahmu dan kakak-kakakmu yang 11 itu, kakakmu dan adikmu itu menyembah sama kamu ya Yusuf. Loh Pak, aku mimpi, masa enggak boleh ya? Benar juga ya? Mimpi kok enggak boleh. Akhirnya benar terjadi. Saat itu Yusuf masuk ke Mesir dan dia menjadi penguasa Mesir, dan bapaknya, ibunya, adiknya Yusuf namanya siapa? Ya, Benyamin, dan 11 anaknya, kakak-kakaknya menyembah ke Yusuf semua. Ingat ya, ini yang terjadi, bahwa 12 bintang adalah suku Israel. Karena siapa yang disebut suku Israel? Yaitu adalah anak-anak Yakub. Anak Yakub 12 kan? Itu adalah 12 tribe, 12 suku Israel. Yuk, jadi Tuhan tuh menyelamatkan Israel dengan sungguh-sungguh. Kita lihat perempuan itu adalah lambang daripada Israel, matahari lambang Yakub, bulan adalah lambang Rahel, dan 12 bintang itu lambang suku Israel. Ada 12 suku Israel. Jadi perempuan itu melambangkan bangsa Israel, dan anak yang dilahirkan melambangkan Yesus. Bangsa Israel itu melahirkan Yesus, dan naga akan mengejar Yesus dan keturunannya. Keturunan bangsa Israel, bangsa Yahudi semua akan dihabiskan oleh naga itu supaya tidak ada yang tersisa, ya, termasuk orang-orang Kristen. Yuk kita lanjut. Ingat, kita arti simbol Israel melahirkan Mesias yaitu Yesus, yang menangis kesakitan karena penganiayaan dan karena mau dibunuh, dan karena birth pain, ya, melahirkan Raja Herodes. Ingat ya, Raja Herodes mau membunuh Yesus. Pada saat Yesus lahir, semua Raja Herodes menyuruh orang-orang yang anak-anak kecil dibunuh semua, karena dia tidak mau Yesus hadir sebagai raja. Ya, Tuhan memilih Israel untuk menjadi ibu dari Mesias, tertulis di kitab Kejadian. Kita lihat kenapa kok benci banget setan sama bangsa Yahudi. Kenapa benci banget? Kita lihat ayatnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berarti pada saat setan udah menggodai si Hawa, saat itu Tuhan bilang, oh iblis, awas ya. Lihat nanti keturunan Hawa, nanti keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kamu juga akan bermusuhan. Jadi seumur hidup iblis selalu akan memusuhi keturunan daripada keturunan Yesus seumur hidup. Kemudian berfirmanlah Tuhan, pergi nih. Kita lihat bagaimana kita tahu bahwa pergilah dari negerimu ke sanak saudaramu, rumah bapamu ke negeri yang ketunjukkan kepadamu. Kenapa saya masukin ini? Ini pertama kali ditemukannya Israel. Karena waktu itu Abraham disuruh keluar dari tempat bapaknya dan dia dikasih negara yang namanya Israel. Bukankah sesungguhnya Abraham menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, oleh dia segala bangsa mendapat berkat. Jadi kita dicangkokkan ke bangsa Israel. Karena negara Israel melahirkan Mesias yang menghancurkan iblis, penganiayaan terbesar terjadi antara Israel dan iblis, kebencian iblis terhadap bangsa-bangsa Kristus dan keturunannya. Seumur hidup selalu akan menjadi permusuhan. Karena apa? Iblis mau enggak diremukkan? Enggak mau. Aku enggak mau. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Wah, aku diremukkan sama keturunan ini. Sebelum perempuan ini meremukkan aku, tak remukkan dulu perempuan ini. Supaya habis semua keturunan perempuan ini. Sehingga iblis bisa tetap berkuasa di bumi. Yuk lanjut yuk. Nah kita lihat. Naga merah simbol dari setan, warna merah melambangkan banyak darah martir yang ditumpahkan. Yohanes 8, iblis yang menjadi bapamu, kamu ingin melakukan segala keinginanmu, ia adalah pembunuh manusia sejak awal. Kenapa disebut pembunuh? Siapa yang membunuh manusia pertama? Siapa yang membunuh Habel? Iblis, ya. Jadi sekarang yang namanya Kain dan Habel. Kain sudah menjadi pengikut iblis dan Habel
dibunuh oleh pengukit iblis. Dan sekarang Kain ini yang akan menjadi negara-negara antikris. Negara-negara Kain yang menjadi negara-negara antikris. Ya, tidak ada kebenaran apa ia berkata, tidak berkata oleh sendiri sebab ialah pendusta dan bagi segala pendusta. Ekor naga menyeret sepertiga malaikat di surga, menjatuhkan ke bumi. Kita lihat ayatnya, kita lihat bagaimana iblis jatuh, kita lihat Yesaya 14 ayat 12 17. Hei engkau sudah jatuh, hei bintang timur, engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata aku hendak naik, aku hendak mendirikan tahta, mengatasi bintang langit, aku hendak duduk di atas bukit, aku hendak naik mengatasi awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Dunia orang mati itu apa? Bottomless pit. Jadi iblis akan dimasukkan ke dalam bottomless pit adalah apa? Bawah yang gelap. Sebaliknya dalam dunia orang mati engkau diturunkan tempat yang paling dalam liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan berguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang pulang ke rumah. Jadi setiap negara akan melihat iblis dimasukkan, diikat sama Tuhan, dimasukkan ke lubang bawah tanah. Itu nanti negara-negara lain, negara-negara yang tersisa yang mau tunduk sama Tuhan akan diselamatkan, dan dia akan melihat bagaimana Yesus Kristus akan mengikat iblis dan dimasukkan ke lubang bawah tanah. Yuk kita lihat lanjut. Nah, lalu kata Yesus, aku melihat iblis seperti jatuh seperti kilat. Nah, kita lihat bahwa bagaimana saat iblis belum dimasukkan ke lubang, setan masih bisa bisa ke pemerintahan di surga. Setan masih bisa keluar masuk dalam pemerintahan Allah. Kita lihat bahwa Ayub, ya saya tidak usah baca ya kelamaan. Kita lihat bahwa Ayub, engkau memperhatikan hamba aku Ayub, bahwa tidak ada seorang pun yang saleh. Ini iblis bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena dia menjadi wakil dari kerajaan bumi. Ini cerita Ayub itu Yesus sudah ditebus belum? Belum, betul. Yesus belum datang menebus, Yesus belum datang disalib. Jadi cerita Ayub ini sebelum Yesus datang ke bumi untuk menebus manusia. Jadi pemerintahan bumi yang tadinya diambil oleh si Adam lari ke iblis. Sehingga pada waktu meeting di surga, di Heavenly Council, dipanggil, ayo kamu dari planet ini, kamu dari sini. Iblis kamu kemana? Karena iblis mewakili bumi, makanya dia di surga. Di surga ikut campur dalam pemerintahan bumi. Setelah Yesus turun ke dunia, mengambil alih pada saat dia mati, disalib dan dia naik kembali. Ingat, siapakah yang layak membuka gulungan ini, membuka hak milik bumi dunia, yang bisa mengambil alih dunia. Siapakah yang layak? Yaitu anak domba yang disembelih. Pada saat Yesus mati di kayu salib, mengambil alih kepemilikan dunia dari iblis. Saat itu iblis sudah tidak boleh ke surga. Karena siapa yang mewakili bumi? Ingat Yesus sebagai intercessor. Intercessor itu apa? Antara Bapa dan manusia. Jadi tugasnya iblis yang di surga yang mendakwa sudah diganti tugasnya menjadi tugasnya Yesus sebagai pembela. Betul? Tadinya tugasnya iblis sukanya dakwa supaya banyak manusia disalahkan Tuhan, dicobai Tuhan. Tetapi setelah Yesus mati dan mengambil alih kerajaan dunia menjadi miliknya, Tuhan dia turun lagi, iblis sudah, kamu tidak berkuasa lagi atas dunia. Aku sudah mengambil alih kerajaan dunia di tanganku. Dan Yesus sebagai intercessor. Sampai intercessor selesai, baru Yesus mengambil alih the kingdom. Jadi Yesus itu belum mempunyai dominion. Dominion itu apa? Wilayah. Dia sudah dinobatkan sebagai raja, tapi sudah punya wilayah belum? Belum. Ngerti gak? Belum. Karena tugasnya masih jadi intercessor di surga. Pada saat Yesus selesai intercessor, dia turun untuk mengambil alih dominion dan menjadi raja. Ngerti ya? Ya, jadi pada saat Yesus dinobatkan, Yesus naik ke atas. Dinobatkan, dia sudah dinobatkan sebagai raja tapi belum punya dominion, belum punya wilayah. Jadi raja yang belum punya wilayah. Karena dia masih menjadi
pembela kita. Setelah pembelaan selesai, kemarin Bapak bilang altar itu insen dilemparkan ke bumi. Berarti pembelaan selesai. Dia berganti jubah dari apa itu? Dari imam menjadi raja. Saat itu Yesus turun menghukum dan Yesus turun ke dunia untuk mengambil alih dominion. Dan saat itu dia menjadi raja ke bumi. Ya, kita lihat bahwa terus ini kita lihat setan pun masih bisa bergerak di sana. Kita lihat di Sakaria. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri sebelah kanannya mendakwa. Lah iblis itu mendakwa terus. Sekalipun kita benar didakwa iblis tuh lihat nih. Lalu berkatalah malaikat Tuhan, hei Tuhan kiranya menghardik engkau. Iblis sampai tidak berani, iblis tuh sampai tidak berani, sampai itu malaikat tidak berani marahin iblis loh. Lihat, karena mungkin malaikat sama iblis kan satu jajaran ya. Satu jajaran, sama-sama kan tadinya malaikat sama-sama. Ya kawan lama, hopeng tadinya. Tuhan kiranya menghardik engkau, hei iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah di ini puntung yang telah ditarik dari iblis? Tuhan yang memilih Yerusalem untuk anak-anaknya. Jadi pada saat Trump digunakan oleh Tuhan untuk mengambil Yerusalem diberikan kepada Israel. Tetapi bangsa Timur Tengah kan tidak suka karena ada 2 dom di situ. Jadi ini sebentar lagi mereka akan Israel sebentar lagi akan diserang oleh mereka karena perebutan Yerusalem. Yuk kita lanjut. Lanjut yuk. Sebab seorang anak lahirlah kita, seorang putra yang diberikan oleh kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya yang namanya disebut penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perempuan itu lari ke padang gurun. Tadi bilang perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat bagi Allah supaya ia dipelihara 1260 hari, yaitu 3,5 tahun. Selama 70 masa itu 70 kali 7 kali 7. 70 masa itu 70 kali 7. Masa itu 7 itu dianggap 7 tahun. Israel diwakili oleh 144.000 saksi dan dilindungi dari murka Tuhan. Dilarikan ke padang gurun yang telah disediakan oleh Tuhan, dilindungi selama 1260 hari yaitu 3,5 tahun pada saat Antikris memerintah. Di celah batu-batu itu di Petra, Yordania dilindungi secara supranatural. Kenapa saya dibilang 144.000? Karena pada nanti di Great Tribulasi 2/3 orang Israel akan musnah. Orang Israel sekarang ada 9 juta. Nanti orang Israel yang musnah akan 6 juta orang. Itu musnah. Yang tinggal hanya 3 juta. 1/3 orang Israel akan dibiarkan hidup sama Tuhan. Dan yang 1/3 itu akan dilindungi pada masa tribulasi. Dan yang 2/3 orang Israel semua akan mati. Tapi 1/3 orang Israel akan dilindungi dan yang di sisanya dan yang 144.000 itu akan diselamatkan dan dia akan masuk ke dalam tribulasi. Dia akan dibawa sama Tuhan ke Petra, daerah Petra, dan itu di Mount Olive itu nanti Tuhan akan membuat celah di tengah-tengahnya, disuruh ngumpet sama Tuhan di sana, dilindungi secara supranatural. Bagaimana Tuhan melindungi itu luar biasa. Yuk kita lihat. Jadi ini akan tempat pelindungan. Kalau Tuhan melindungi, bisakah drone masuk? Aku bilang saya tidak bisa. Kenapa? Kalau Tuhan bilang, iblis engkau tidak boleh menjamah anak-anakku. Dijamah enggak? Enggak. Aku bilang, Tuhan iblis tidak akan menjamah dia. Karena Tuhan bilang, aku akan melindungi dan dia akan bersembunyi ke Petra sampai aku datang kembali menjemput kamu. Wow, 1/3 saja orang Israel. Waduh, yuk. Ya udah saya sampai jam 12. Yuk, langsung. Waduh. Maka timbullah peperangan di surga. Malaikatnya berperang melawan naga itu, naga dibantu oleh malaikatnya, mereka tidak bertahan. Naga besar orang tua disebut iblis setan menyesatkan seluruh bangsa, dilemparkan ke bawah bersama dengan malaikatnya. Dan aku mendengar suaranya nyaring di surga. Sekarang keselamatan kuasa pemerintahan Allah kita, kekuasaan diurapinya karena telah dilemparkan pendakwa kita. Ini kapan ini terjadi? Pada saat Yesus di surga. Saat itu Yesus sudah melemparkan setan ke bawah ke dunia, tidak lagi di heaven. Ngerti gak? Jadi kita lihat ayatnya ya.
dan mereka mengalahkan mereka dengan darah. Karena itu bersukaria, hai surga, ya, bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang di dalamnya, cekalalah kamu bumi dan laut. Karena setan turunnya kemana? Bumi dan laut. Yang di surga sudah senang. Oleh senang, biang kerok sudah tidak akan naik turun ke surga. Tadi biang keroknya naik turun ke surga enggak? Naik turun ke surga. Sejak Yesus bangkit, Yesus mati di kayu salib, naik ke surga. Dia buka meterai, ambil alih kepemilikan surga. Bersukacitalah surga dan kamu yang tinggal di surga. Karena tidak ada yang akan biang kerok lagi di surga. Tapi celakalah kamu di bumi dan di laut. Karena biang kerok itu sekarang ke bumi dan laut. Wow, kita lihat ya. Bagaimana surga sudah aman dari biang kerok. Tetapi bumi dan laut belum aman. Ya. Makanya kita lihat, aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan dia yang di kanan telah dilemparkan ke bawah saudara-saudara kita pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi surga senang, yang di bumi tidak senang. Biang keroknya sekarang keliteran tuh apa? Mengliteri ke bumi terus, mau dakwa kita terus. Tapi ingat, jangan khawatir, yang jadi intercessor siapa? Yesus. Jadi Yesus, dakwa, enggak apa-apa iblis, aku sudah ngampuni kok. Enggak bisa lagi dia mendakwa kita. Karena yang jadi intercessornya Yesus sendiri. Yuk kita lanjut. Nah, nanti saya satu pasal aja ya. Sudah jam segini. Oh ini masih 11.48, 12 menit lagi. Dalam pertengahan dari 70 menjelang akhir 70 week, setan tidak boleh lagi berkelitaran di bumi. Ngerti? Pada saat selesai perang Armageddon, ya toh? Setan diambil, sekarang diikat, dikunci. Kalau dulu setannya berkeliaran, sekarang dikunci. Kalau sudah dikunci, sudah nggak ada yang jahat. Ya. Dalam pertengahan masa 70 nubuatan Daniel, setan dilarang berada di bumi. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci, jurang maut dan suatu rantai yang besar. Ia menangkap naga, si ular tua itu, iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkan ke dalam jurang maut, menutup jurang maut dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi ia menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia dilepaskan sedikit waktu lagi. Nah, iblis dilepaskan lagi untuk 1000 tahun lamanya. Kenapa? Apa tujuan Tuhan untuk melepaskan? Karena di situ masih ada the flesh, bukan tubuh kemuliaan ya. Kalau orang yang diubahkan melalui rapture, dia sudah diubahkan menjadi tubuh tidak berdosa. Tubuh mereka sudah diubahkan seperti tubuh Adam dan Hawa sebelum masuk dalam dosa. Tetapi the remnant, tahu the remnant? Remnant itu adalah sisa-sisa yang selamat, ingat gak? Yang sembunyi, ya, yang sembunyi dalam persembunyian, yang tidak rapture, tetapi dia yang selamat di bumi, dia masih memakai tubuh berdosa ini. Jadi sama Tuhan akan diuji lagi untuk terakhir kali, sama Tuhan akan diuji terakhir kali sebelum Tuhan menciptakan the new heaven and new earth. Kenapa saya bilang new earth? Karena bumi ini akan diganti sama Tuhan oleh bumi yang lebih besar lagi. Bapak pernah bilang, dan ibu kota Yerusalem bukan ibu kota Yerusalem yang sekarang. Nanti Tuhan akan datang di Mount Olive dan dia akan memerintah di Yerusalem yang sekarang. Pada masa kerajaan milenium 1000 tahun. Tetapi setelah kerajaan milenium, pada new heaven and new earth, kerajaan langit baru dan bumi baru, Tuhan tidak akan memerintah di Yerusalem yang sekarang. Tuhan akan membuat Yerusalem yang baru dan langit baru itu akan turun. Dan bumi yang baru itu lebarnya lebih besar lagi ya. Berapa kali kayaknya? Ya ribuan kali. Kenapa? Karena kita akan ketemu sama Abraham. Kita nanti akan ketemu sama Adam dan Hawa. Kita akan ketemu sama Yakob, sama siapa? Orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi
zaman-zaman bapak-bapak gereja dulu yang selamatkan, nabi-nabi, kita akan ketemu sama Elia, kita akan ketemu Yosua, akan Moses di langit baru dan bumi baru. Kalau bumi sekarang nggak akan cukup ya, karena zaman dahulu sampai sekarang berapa banyak orang diselamatkan? Gak mungkin. Jadi Tuhan akan menciptakan the new heaven and new earth dengan pemerintahan baru, Yerusalem baru, dengan orang-orang yang dulu diselamatkan akan tinggal bersama-sama kita. Ya. Jadi setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan lagi, ia akan menyesatkan bangsa-bangsa ke 4 penjuru bumi. Kenapa? Karena masih ada kerajaan-kerajaan yang diselamatkan pada saat Armageddon nanti, masih ada yang selamat. Kalau mereka tidak mau bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat, mereka akan diselamatkan, tidak dibantai. Tetap dunia akan berlangsung seperti sekarang ini di negara, di Millennium Kingdom. Tetap kita akan seperti di dunia yang sekarang. Tetapi hanya waktu 1000 tahun saja. Setelah itu iblis akan dilepaskan dan mereka akan mengacaukan. Nanti habis itu dihabiskan lagi, yang remnant sisa-sisa ya itu akan yang dibawa ke langit baru, bumi baru. Jadi sama Tuhan ayak lagi istilahnya. Diayak itu apa? Disaring lagi. Siapa yang berhak masuk ke dalam bumi baru aku? Kalau enggak layak, biarlah dia mati di bumi sekarang. Sama Tuhan diayak, siapa yang layak untuk masuk di bumi baru Tuhan. Yuk kita lanjut. Nah kita lihat ayatnya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Maka seluruh negeri, firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa. Nah ini kita lihat, 1/3 daripadanya. Ingat Sakaria ini, nubuatan Sakaria berlaku untuk bangsa Israel. Jadi 1/3 di Israel nanti akan hidup, tapi 2/3 orang Israel akan mati. Ya, kita lihat. Sakaria, aku akan mengumpulkan segala bangsa tuh. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Yerusalem itu Israel sekarang. Kota itu akan direbut, mau direbut nanti sebentar lagi. Rumah-rumah akan dirampoki, perempuan akan ditiduri, setengah dari penduduk harus pergi ke dalam pembuangan. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan. Jadi Tuhan tetap akan menyelamatkan sedikit sisa-sisa supaya ada keturunan Abraham tidak lenyap sama sekali. Jadi masa 1000 tahun tetap menjadi penduduk Yesus. Yuk kita lanjut. Kita lihat nih. Nah, iblis mengejar perempuan itu, saya sampai jam 12. Iblis mengejar perempuan itu, ketika naga itu sadar ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh di tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. 1 masa itu setahun, 2 masa itu 2 tahun, setengah masa itu 1,5 tahun. Berarti perempuan itu dan keturunannya akan perempuan itu bukan keturunannya, perempuan itu akan dipelihara selama 3,5 tahun. Perempuan itu berarti bangsa Israel ya. Kita ngomong perempuan itu bangsa Israel. Lalu ular itu menyemburkan air dari mulutnya, air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya menelan sungai yang dihamburkan naga itu dari mulutnya. Ini kita larinya ke ayat Matius 24. Larinya ke ayat Matius. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Karena di pegunungan dia akan dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kemudian kita lihat ayatnya, kita lihat bahwa nanti naga itu akan memburu orang Israel. Perempuan itu iblis akan memburu bangsa Israel, semua bangsa Yahudi akan dibunuh dengan pedang. Tetapi Tuhan melarikan bangsa Israel ke gunung untuk disembunyikan. Dan kemudian di sini tertulis bahwa bumi akan datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya menelan sungai yang disemburkan naga itu. Kita lihat ayatnya di sini. Setan akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap perempuan itu, 144.000 orang itu adalah orang Israel, orang Yahudi. Ketika mereka melarikan diri ke Petra, Yordania, di sini banjir mengacu pada besarnya pasukan army, pasukan yang akan mengejar, tetapi Tuhan melindungi mereka secara supranatural, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat, memusnahkan pasukan antikris. Jadi kita lihat ayatnya, pernah terjadi enggak? Pernah terjadi. Ingat waktu
Musa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke laut Teberui. Ya, kita lihat ayatnya yuk. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Oleh perwiranya yang pilihan dibenamkan di dalam laut. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Ngerti? Jadi pada saat Yesus Tuhan deliver itu menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat itu dikejar oleh pasukan Firaun, masuk ke laut Tiberau ya. Lah langsung sama Tuhan dibenamkan. Sama nanti juga pada saat army dari Antikris mengejar bangsa Israel, saat itu bangsa Israel suruh lari ke Petra, ke pegunungan. Saat itu akan terjadi earthquake. Earthquake itu apa? Gempa bumi yang dahsyat mematikan orang-orang yang mengejar perempuan itu. Kita lihat ayatnya di sini. Bilangan 16 ayat 1-2. Pernah terjadi sebelumnya? Yes, pernah terjadi. Kita lihat ayatnya. Korah bin Yasar bin Kehat serta Datan, Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Oled, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang memberontak terhadap Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua orang yang ada pada Korah dengan segala harta mereka. Ya, jadi ini yang sudah terjadi di zaman lalu akan dilakukan Tuhan lagi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari serangan Antikris. Yuk kita lanjut yuk. Nah, iblis menyerang gereja. Oke, tadi setelah diserang perempuan gagal enggak? Gagal. Iblis putus asa enggak? Enggak. Oke, aku nyerang Israel enggak bisa. Sekarang aku mau nyerang gerejanya. Apa yang disebut gereja? Gereja itu adalah jemaat. Kalau orang Israel itu adalah orang Yahudi. Saya bilang lagi kalau orang Israel itu orang Yahudi. Kalau gereja itu adalah kita-kita ini. Kita-kita yang bukan Yahudi ini adalah the church, gereja. Gereja itu adalah Petrus ya. Gereja itu adalah Pantekos Petrus dan Petrus murid Yesus itu adalah gereja. Tetapi kalau Israel adalah orang Yahudi. Setelah gagal menghabisi orang Israel, pindah. Naga itu pindah mengejar kita ini orang-orang Kristen. Yuk kita maka marahlah kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Yang keturunan yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ia tinggal di pantai laut. Kenapa iblis tinggal di pantai laut? Ada. Ternyata pantai laut adalah tempatnya iblis. Di daerahnya nanti saya kasih tahu. Di pantai laut itu di sungai di dekat Mediterranean Sea. Jadi itu adalah lokasi The Antichrist. Kayaknya nggak sempat saya lanjutkan minggu depan mengenai lokasi Antichrist, siapa Antichrist, saya sudah pelajari semua itu tepat banget. Minggu depan saya lanjutin ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup, saya lanjutkan ini ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, itulah yang disebut anak-anak Abraham. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita lihat ya, kita lanjutkan sampai ayat pasal 12 saja. Saya lihat waktunya udah habis. Setelah iblis gagal menghancurkan 144.000 orang, yaitu orang Yahudi, dia mengalihkan kemarahannya kepada gereja, jemaat Tuhan. Tuhan mengizinkan penganiayaan atau penderitaan untuk menyucikan orang-orang yang percaya, menjadikan gereja lebih kuat. Salah satu tema utama dalam kitab Wahyu adalah memperingatkan gereja agar bersiap untuk mengatasi rasa kengerian kehancuran terakhir sehingga gereja akan menjadi mempelai wanita tanpa celah di hadapannya dan memperingatkan untuk berpegang teguh sampai kedatangannya. Ingat pesan Pak Budi Haji Salim mengenai pesan kepada 7 gereja? Itu pesan pada 7 gereja itu penting sekali supaya kamu menjadi the bride of Christ. Jadi ingat baca lagi pesan mengenai 7 gereja. Yuk lanjut. Satu ayat aja. Ini kita lihat pesan Tuhan kepada 7 gereja. Ingat ya, saya ingatkan ya. Karena ini yang membuat kita nanti rapture.
Ini yang membuat kita layak untuk rapture. Yuk kita lihat, ini penting sekali. Pesan Tuhan kepada 7 gereja, aku tahu kemana engkau diam, di sana tempat tahta iblis. 7 gereja itu di mana sekarang letaknya? Turki. Benar ya Turki? 7 gereja letaknya di mana? Turki. Berarti tahta iblis di mana? Turki. Daerah situ, Turki. Lihat nih. Aku tahu di mana engkau diam, di mana tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal namaku, juga tidak pada zaman Antipas yang setia padaku, yang dibunuh di hadapan kamu, yaitu iblis. Tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai aku datang. Wahyu 3 jemaat Sardis, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dengan turutilah dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu kapan aku datang, aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini pesan Tuhan. Lihat Wahyu 3, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak orang mengambil mahkotamu. Daniel, lihat nih. Nah nanti ini adalah abomination and desolation, adalah pada saat bangsa orang-orang lain akan menghancurkan Yerusalem. Pada saat orang-orang akan menghancurkan Yerusalem, itu tandanya sudah tiba, Tuhan akan datang. Tentaranya akan muncul, menajiskan tempat itu, menghapuskan korban, dan orang akan berlaku fasik terhadap perjanjian. Ingat, tadi perjanjian ditandatangani, ya enggak? Tahun 2020, tahun 2023 ini, orang akan berlaku fasik kepada perjanjian dan akan mengkhianati perjanjian itu. Lihat nih. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan tetap bertindak. Dan orang bijaksana di antara umat akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk berapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Berarti akan ada orang yang jatuh oleh pedang karena dia apa? Dibunuh dan dibakar. Oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura. Sebagian dari orang bijaksana akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai. Jadi orang-orang yang jatuh itu akan dibiarkan jatuh untuk supaya diuji imannya, disaring imannya, dimurnikan imannya, supaya pada akhir zaman mereka akan tetap setia sama Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan jatuh, kita diizinkan dianiaya, kita diizinkan dibenci, kita diizinkan dimusuhi, bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah ujian. Kita disaring, kita dimurnikan. Supaya kita tidak menjadi serupa sama dunia. Tetapi kita tetap melakukan perintah Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita layak. Yuk habisnya apa? Ya oke, satu lagi. Matius 24 ayat 15 sampai 22. Ini masih ayat 12 ya. Ya. Pasal 12 toh. Oke. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat itu, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang di Yudea harus melarikan diri ke gunungan. Tadi saya ngomong Petra, Yordania, Mount Olive, nanti akan dibuat Tuhan di tengahnya Mount Olive itu akan gerongi sama Tuhan untuk sembunyi. Wow, saya lihat bagaimana Tuhan dahsyat. Orang yang sedang di pengeranginan di atas rumah, janganlah engkau untuk mengambil barangmu, jangan orang yang di ladang kembali. Kalau mau dipanggil Tuhan, Tuhan saya sebentar Tuhan, saya tak ambil uang saya Tuhan gitu. Jangan ngambil uangnya loh, Tuhan sebentar Tuhan, saya dompetku tinggalan, jangan ya. Ya, di sana enggak perlu itu. Emasnya ketinggalan, jangan ya. Ya, ingat ya, lihat ya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Makanya saya bilang, enggak usah hamil dulu lah. Nanti hamilnya di kerajaan 1000 tahun saja. Di Millennium Kingdom. Kita masih hidup seperti di dunia ini kok. Ya, hamil atau menyusukan bayi pada masa itu.
Tuh, dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan pada musim dingin atau hari Sabat. Tapi saya lihat ini kan fall, akan masuk ke musim dingin. Nanti akan banyak yang mati kedinginan. Akan banyak mati kedinginan, banyak mati kelaparan. Ya sudah, kalau mati ya sudah pasrah aja. Ingatlah Tuhan sudah menunggu di sana. Kan yang mati adalah flesh kita, tetapi soul kita akan tetap hidup selamanya. Berdoalah supaya kamu melarikan diri jangan pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan. Sekiranya waktunya tidak bersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan selamat, dan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktunya akan dibersihkan. Jadi Tuhan akan izinkan pada saat nanti Yerusalem di-attack, akan terjadi attack itu apa? Penyerangan pada bangsa Israel atau Yerusalem, itu tandanya sudah datang. Karena saya lihat sekarang di Israel, bangsa Iran yang mulai mau gempur, bangsa Iran sudah mau menggempur Israel. Saya pikir, wah udah waktunya sudah dekat. Ini adalah desolation and abolition, bahwa Tuhan akan segera datang, pada saat mau datang akan terjadi itu. Terus sampai sudah habis ya? Lihat habisnya apa? Oke, kita masuk ke ayat 13, pasal 13 minggu depan. Coba saya mau ngasih tahu terus masih banyak nih. Daniel, lah ini saya pelan. Ini adalah satu sebelumnya apa? Brick Nation, sebelumnya 10 raja. Ini tadi 10 raja, terus. Ya, terus. Nah, ini adalah ya tadi. Nah, ini adalah 10 raja. Brick Nation yang sudah terbentuk. Di kitab Daniel ada tertulis bahwa pada saat 10 raja terbentuk, dalam 1 jam dia akan memberikan kekuasaan dari 10 raja kepada 1 raja. Aku tanya sama Bapak, Pak, brick sudah berapa yang terbentuk? Udah 11. Wah, the time is very near. Karena harus ada 11 raja. Ya. Jadi sudah ada 11 raja yang terbentuk. Kemarin saya lihat ada 5 lagi yang terbentuk ya. Udah masuk 5 ya? 5 Brick Nation itu 5 itu adalah Brick Nation itu adalah dari King of the East. Dari adalah raja-raja dari East. Di kitab Daniel tertulis bahwa pada Antikris akan menyatakan dirinya pada saat 10 raja terbentuk, dan 10 itu akan memberikan kuasa kepada 1 raja lagi. Jadi harus ada 11. Aku tanya, Pak sudah 11? Sudah, this is the time. Time sudah already, ya. Habis ini apa? Ya, terus. Nah ini negaranya, ini negara-negara. Ini adalah negara-negara di mana semua Antikris muncul. Negara-negara Timur Tengah, Middle East. Terus ya masih banyak ya. Jadi saya lanjutkan untuk minggu depannya lagi, karena pas kebetulan Pak Budi juga khotbah di tempat lain. Saya selalu bicara sama Pak Budi, Pak jangan sampai cuman jemaat kita yang tahu, kasihan mereka kalau nggak pernah dikasih tahu oleh gereja gembalanya, supaya setiap orang berjaga-jaga. Jadi kalau sekarang malam ini Tuhan Yesus datang, siap gak kamu? Yakin? Kalau kamu yakin bahwa pada saat Yesus datang, Bapak bilang, aku kira rapture di Israel siang hari. Loh, kenapa bilang gitu, Pak? Karena ada kata-kata bilang, like the thief. Thief itu kan malam hari, bilang gitu ya. Terus thief itu kan tidak diketahui, apa? Like the thief, kalau siang hari, karena Bapak bilang gini, karena Tuhan akan memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi akan melihat Yesus datang di awan-awan, dan mereka meratap, loh kok benar ya Yesus datang di awan-awan? Kan orang Yahudi sudah menolak Yesus. Bapak pernah ngomong, kalau aku lihat kok di Israel siang, tapi di Indonesia akan malam. Dia bilang ya, kok bisa gitu? Aku patokan sama ayat di mana
pada saat kedatangan Yesus, bangsa Yahudi akan meratap. Seperti Yesus naik, meratap loh. Bangsa Yahudi akan diperlihatkan bagaimana ada Yesus datang di hadapan. Dan mereka tidak diangkat karena mereka tidak percaya. Dan pada akhir dari the great tribulasi, mereka akan percaya. Karena mengalami penganiayaan yang dahsyat, mereka akan percaya. Dan orang yang percaya tetap diselamatkan. Kenapa? Wah, aku lihat karena cintanya. Kayaknya cintanya Tuhan sama bangsa Yahudi. Kalau dia sudah berjanji pasti digenapi. Wow, sekalipun kita tidak setia, wow, Yesus itu tetap setia. Wow, saya lihat kalau saya baca Alkitab, tiap hari saya baca ini, saya lihat, wah, kamu tuh dahsyat Tuhan. Makanya iman saya semakin lama semakin bertumbuh. Karena dengan baca Alkitab tuh kita tahu isi hati Tuhan, kita tahu rancangan Tuhan. Jadi wow, alangkah buta mereka kalau mereka tidak tahu, kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, tapi lebih care, peduli sama dunia ini, tapi tidak memandang ke atas. Kalau saya dunia ini sudah tak tinggal, kenapa? Aku percaya dunia ini kan lenyap, hanya hitungan waktu saja. Kapan Tuhan mau datang? Anakku, aku sekarang datang, bisa nggak Tuhan datang? Bisa. Hitungan waktu toh. Tapi kalau kamu masih memandang yang di dunia ini, memandang teman-temanmu, memandang masalahmu lebih dari persekutuanmu dengan Tuhan, kamu keliru deh. Kamu masih blind, kamu masih buta secara spiritual. Tapi Tuhan, aku berdoa supaya anak-anakmu yang di sini tidak dibutakan secara spiritual. Kami mau hancurkan segala spiritual blindness di dalam mereka, dan Roh Kudus akan menyingkapkan satu demi satu rencana Tuhan, sehingga mereka yang mendengarkan diselamatkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.